satu yang sangat baik ya dalam memperbaiki atau mungkin pengobatan flu ya atau tadi batuk pilek itu adalah papaisia nanti ada jahe, ada itu bisa mengurangi resiko jantungnya sampai 20%. Itu menguatkan denyut jantung. Baik, yang pertama tadi mengenai flu ya. Jadi kalau saya ditanya apa saran saya, sabar. Belum waktunya sembuh. Mau gimana lagi? Ya, apakah itu dialami banyak orang? Lah banyak orang. Ya. Jadi kalau sudah ikhtiar ini itu segala macam belum sembuh, ya memang belum waktunya sembuh. Mau diapain? Gitu kan? Tapi apakah bisa kita berikhtiar lagi dengan banyak sebenarnya? Saya nggak tahu kebiasaan Bapak seperti apa ya. Salah satu yang sangat baik ya dalam memperbaiki atau mungkin pengobatan flu ya atau tadi batuk pilek itu adalah olahraga sebenarnya. Keluarin keringat, kena matahari, hilang tuh barang sebenarnya. Akan sangat cepat hilangnya, insya Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ya mengurangi asupan gula. Ya. Gula olahan itu ya, tepung terigu, gula pasir gitu, itu juga sangat berefek setahu saya. Berjemur juga bisa, atau kalau enggak, Bapak itu aja, sauna. Sauna tuh bagus banget. Saya baca datanya, orang yang rutin sauna 3 kali 1 pekan ya, itu bisa mengurangi resiko jantungnya sampai 20%. Sauna. Sekarang kan banyak tuh sauna portable. Tapi nggak pakai itu pun kita bisa pakai tikar. Tikar pandan itu, nah kita buat aja lingkaran gitu kan. Nah, dalam itu kita duduk situ, pakailah panci. Kayak orang zaman kampung gitu kan, kalau mau nikah itu kan di ratus-ratus kalau di Jawa itu. Itu keren. Sauna itu keren. Ya saya baca beberapa datanya gitu kan, ya ternyata memang sangat disarankan. Ya selama 3 kali seminggu gitu kan, dia sauna ya 20-15 secukupnya lah ya. Ya, tapi kalau ada rempahnya itu lebih bagus. Jadi dia duduk di atas, tidak tahu zaman sekarang tikar pandan kan susah dapat kan. Jangan pakai tikar plastik. Ya tikarnya tikar pandan. Nanti di atasnya ditutup pakai kain. Duduk kita dalam itu. Ya, kalau enggak ya pakai sauna biasa juga nggak apa-apa. Ya, nanti sauna biasa itu yang sudah, karena banyak portable gitu ya. Kan ada tungku buat masak airnya itu. Nah itu nanti kasih essential oil aja. Kasih minyak kayu putih, segala macam. Atau kalau ada rempah-rempah yang sudah dalam bentuk cair, masukin situ. Jadi kita nguap itu. Itu bagus banget. Ya. Nah kalau beberapa rempah ya mungkin Bapak nanti bisa bikin di rumah ya. Saya nggak tahu sudah diminum atau belum yang ini. Kalau nanti mau dibikin nggak apa-apa. Isinya nanti ada jahe, ada cengkeh, ya, ada jahe, ada cengkeh, sama serai dan ketumbar. 4 itu cukup lah insya Allah. Ukurannya seukuran atur aja lah. Ya, jahe sejempol, ya ketumbar paling 5 atau 7 butir, ya cengkeh 3 atau 5, ya serai 1 batang cukup. Itu dihancur-hancurin, kasih air panas, tiap hari minum aja. Khususnya di pagi sama nanti menjelang tidur, ya malam. 2 kali cukup. Itu. Terus yang ketiga, sari wawan. Ya, sariawan itu sebenarnya panas di perut, ya panas di perut. Jadi kalau kalau di, itu sebenarnya ada sisi emosional juga sih. Tapi saya nggak mau bahas terlalu panjang kalau dibahas sariawan itu. Tapi panas di perut. Ya. Panas di perut didinginkan pakai apa? Banyak. Ya, salah satu lidah buaya. Kalau ini lidah buaya. Lidah buaya diminum, cari aja yang sudah jadian gitu kan, makan tiap hari. Lidah buaya, rumput laut itu bagus. Ya. Kemudian bisa juga minum beberapa pendingin-pendingin atau herbal-herbal dingin kayak teh teh antanan pegagan gitu juga bisa itu. Ya. Semua buat mulutnya nanti. Biasa kan kalau obat kimia ada tuh, saya lupa nama itu ya, yang buat sariawan itu. Cuman nanti pakai propolis saja. Kumur-kumur pakai propolis. Ya. Harapannya dia sebagai anti radang ya, karena kan sariawan itu kan sebenarnya radang. Nah itu. Itu. Terus apa tadi terakhir? Kopi.
Jadi gini, saya jelaskan tentang perkopian sedikit. Jadi kopi itu gini, Bro sekalian. Secara sifat, kopi itu sifatnya simpatomimetik. Simpatomimetik itu apa? Dia meningkatkan denyut jantung. Ya makanya kalau meningkatkan denyut jantung bagi orang-orang yang sudah sensitif jantungnya, cepat banget naik denyut jantungnya itu dengan kopi itu. Ya. Tapi bagi orang-orang yang cenderung stabil dan netral gitu ya, dia nggak terlalu berefek. Makanya kalau mau tidur minum kopi saya, Pak. Kebalik kan? Kalau saya mau tidur minum kopi. Kalau udah wayanya ngantuk mau tidur, tidur aja. Nggak ada urusan sama kopi kalau saya. Tapi kalau bagi beberapa orang yang sensitif, dia justru malah kayak kejadian kayak Bapak ini. Ya, makanya kopi itu kalau kita lihat dari sisi rasanya, kalau yang saya pahami gitu kan, ada dua. Pertama, robusta, rasanya lebih pahit. Ya, biasanya kalau pahit itu, kalau dalam dunia perasaan, dia memang mengarahnya ke jantung. Kalau Arabica, rasanya kan asam. Ya, asam itu perginya ke liver salah satunya. Ya. Nah, kopi itu, jadi kalau orang yang kayak Bapak misalkan sensitif dengan kopi itu, atau mungkin sudah punya pengalaman trauma terhadap itu, jangan. Lebih baik jangan, apalagi kalau lagi mau tidur malam segala macam minum kopi gitu kan. Lebih baik jangan. Karena ada kisah yang saya dapatkan itu, ada bapak-bapak lah gitu kan. Sekian lama minum kopi aja. Nah ini lihat, bagaimana, ini ceritanya bener loh. Jadi si bapak itu udah lama minum kopi, anteng-anteng aja, aman-aman aja. Tiba-tiba dia tes alergi. Dia tes alergi dan ternyata disebutkan dalam tes itu bahwa dia alergi sama kopi. Sejak itu nggak bisa minum kopi lagi. Gitu. Padahal sekian lama dia minum kopi aman-aman saja. Itu pikiran tuh kayak begitu, dahsyatnya. Ya, makanya sering saya bilang, kalau Anda mau medical check up, kalau nggak kuat iman, nggak kuat hati, mendingan nggak usah. Lihat angka itu kan panik gitu kan. Merah semua segala macam. Padahal antang-antang aja hidup gitu. Gitu. Kalau mau medical check up gitu kan. Seperti itu. Jadi itu yang pertama. Nah, lihat nih. Kopi itu kalau dia masuk dari sini, dari mulut, kita minum segala macam, dia sifatnya simpatomimetik. Simpatomimetik itu menguatkan denyut jantung dan kita punya peristaltik itu direlaksasikan sama dia kalau masuknya dari mulut, setahu saya. Tapi kalau mohon maaf masuknya dari dubur, emang ada kopi dimasukkan dari dubur, ada namanya enema kopi namanya. Enema kopi itu terapi di mana orang pakai ada kayak impusan, ada airnya diisi dengan kopi organik situ, lalu nanti ada selang kayak impus, terus masukkan ke dubur, itu terapi udah lama banget sebenarnya. Nah itu masuk ke bawah, efeknya bukan simpatomimetik tapi parasimpatomimetik. Justru malah dia meningkatkan peristaltiknya kita. Sehingga enema kopi itu dipakai untuk orang-orang yang mau kuras usus bahasa kita gitu. Itu bisa dikerjakan aja di rumah sebenarnya. Sekarang sudah banyak yang jual set kopinya itu, ya, enema set kalau Anda lihat di online tuh. Atau pakai kopinya juga segala macam, terus nanti jadi bukan selang kayak impusnya itu ujungnya tumpul, nanti dikasih cairan lubrikasinya dimasukin sedikit ke anus itu, kopinya masuk, rebahin itu keluar tuh. Itu beda cerita kalau masuk di atas sama masuk di bawah bilang tadi kopi itu. Ya, tapi kalau kita buka datanya sebenarnya kopi itu tadi ya banyak sekali. Inti selnya di kopi banyak, antioksidan banyak, dia fat burner juga. Tergantung Anda mau pakai mazhabnya apa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kopi itu nguras mineral. Karena dia sifatnya diuretik. Sama kayak teh. Ya. Kalau saya nggak usah mikir semua, saya mau minum kopi. Nggak mau mikir saya. Sebab kalau dipikir-pikir, semua kita pikirkan. Kalau ada lihat video gitu, ada orang lihat salah satu buah yang paling banyak pestisidanya disebutkan tomat segala macam. Akhirnya kita nggak makan tomat juga. Ini nggak makan, hanya puasa. Nggak gitu-gitu juga. Gitu. Makanya kadang-kadang tahu itu nggak apa-apa. Terlalu banyak tahu tapi kita nggak bisa mengendalikan, bingung juga. Ya, lebih baik nggak usah tahu. Ya, jadi fikihnya nggak jatuh ke situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sepertinya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilontarkan ya pada Bapak Ibu sekalian konsultasi mungkin. Tapi mohon maaf, mungkin karena waktu keterbatasan waktu yang ada,
mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan. Nah, jadi untuk Ustadz barangkali ada kata-kata penutup yang akan disampaikan. Kata-kata penutup kayak seminar lah. Tutup dengan doa berkat majelis saja. Iya baik kalau sekalian, mungkin sebagai penutup dan nasihat buat saya pribadi ya, dan Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, syariat ini ada dua yang Allah inginkan kepada kita dengan hadirnya syariat yang mulia ini, entah itu Ramadan, entah apapun itu yang sudah sangat sempurna yang kita sudah tahu, yang sudah kita pelajari ini. Maka dua hal yang kita harus pahami bahwa tujuan dari syariat itu adalah membuat seseorang itu baik, yang pertama. Yang kedua, membuat orang itu bahagia. Jadi semua apa yang Allah turunkan dan wahyukan kepada Nabi SAW dalam Al-Quran, dalam petunjuk-petunjuk bagi Nabi SAW itu, tujuannya bukan cuma dua, bikin kita baik, bikin kita bahagia. Maka hari-hari kita dengan adanya syariat itu harus menjadi hari-hari yang semakin baik. Ya, Ramadan tiba, ya kemudian ada Quran, ada sodako, ada sholat segala macam. Ya, yang pertama. Yang kedua, dia pasti membuat bahagia. Ma anzalna alaikal Quran litashqa. Jadi jangan pernah merasa syariat itu beban. Allah sudah ngasih kadar yang secukupnya buat kita semua. Ya, maka berbahagialah dan jadikan hari-hari dalam kehidupan kita itu hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan, karena tidak lepas dalam hari-hari kita itu ada syariat yang memandu kita. Ya, saya kira mungkin entah apa jadinya kita hidup ini kalau nggak ada Quran. Entah apa jadinya, nggak tahu kita. Sedangkan Quran itu semua, kalau saya sering menyebutkan Quran itu seperti softwarenya buat jiwa atau hati kita. Ya, Anda butuh kebutuhan apa jiwa, ada dalam Al-Quran semua. Ya, ada sholat ya, ada tilawah, ada haji, ada puasa, dan seterusnya. Semua itu tujuannya cuma dua. Ya, baik dan bahagia. Maka mulailah mengevaluasi diri kita dengan adanya syariat yang kita kerjakan selama ini itu sudah membuat kita makin baik nggak? Apa yang baiknya? Imannya makin baik, akalnya makin baik, hatinya makin baik. Ya, makanya kan doanya kan Allahumma aslih lidin lazi huwa ismatu amri. Agama, akhirat, dunia. Ya, itu minta diperbaiki semua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahagia. Berbahagialah karena memang pada akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu kan Allah pengen di dunia ini kita juga bahagia, bukan susah-susah doang gitu loh. Ya, sehingga hadirnya syariat ini, apalagi Ramadan yang mulia ini, Masya Allah, yang di situ malam-malamnya menjadi malam yang luar biasa, yang sudah Allah berikan begitu banyak rahmat ampunan. Beda nanti waktu Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau Zulhijjah 10 hari itu siangnya, kalau Ramadan malamnya. Ya, itu semua kebahagiaan buat kita. Maka jangan pernah itu merasa beban, dan jadikan itu momentum ini untuk menjadikan kita dan keluarga kita menjadi manusia-manusia atau hamba-hamba Allah yang semakin baik dan semakin bahagia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Segala kebaikan dan kebenaran tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan dari saya pribadi, saya mohon maaf, dan kita mohon pada Allah tentunya semoga Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik yang pernah kita jalani bersama keluarga kita ataupun orang-orang yang kita cintai, dan kita berdoa juga semoga kita mendapatkan ampunan, rahmat, ya taufik hidayah dari Allah yang berlimpah selama Ramadan ini, dan tentunya kita berharap memohon pada Allah agar Allah berikan kita keberkahan dari malam Lailatul Qadar, dan semoga kita benar-benar dibersihkan semua penyakit jiwanya kita, hati kita yang selama ini mengganggu dalam diri kita, dengan hadirnya puasa Ramadan ini, dengan kita disibukkan dengan sholat, puasa, dan sedekah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.